Shalom saudara-saudara sekalian, selamat beribadah, selamat hari Minggu pada kita semua. Dan pada hari ini firman Tuhan saya beri judul Besarlah Setiamu Tuhan. Kita tahu ini sebuah tema yang sangat umum, sangat penting, sangat diperlukan pada waktu sumber kita sedang susah, kita sedang mengalami sakit, kita sedang mengalami penderitaan. Kita mengingat akan kesetiaan Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Tapi juga ketika kita mengalami keberhasilan pun ini harus menjadi sebuah seruan kita. Tuhan adalah Allah yang setia. Teks kita pada hari ini adalah Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan 24. Mari kita baca bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa, Allah yang setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Engkau curahkan, Engkau berikan untuk mendampingi kami, memenuhi kami, menghibur kami, dan meneguhkan kami akan firman kebenaran. Biar pada hari ini ketika Engkau menghadapkan wajah-Mu lewat pemberitaan firman, Engkau akan menyatakan kasih setiamu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita memasuki minggu kedua di dalam tahun 2025 ini. Dan kita terus diingatkan untuk merayakan kesetiaan dan kasih-Nya, pengharapannya di dalam awal tahun ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Kata kasih setia yang diterjemahkan dipakai kata hesed, yang merupakan sebuah kasih Allah kepada bangsa Israel atau kepada umat perjanjiannya yang didasarkan atas janji yang Allah buat sendiri tentang mereka kepada dirinya. Ini bukan perjanjian walaupun kedua belah pihak, tapi tidak ada satupun faktor di mana manusia itu menjadi penentu Allah akan mencurahkan kasih setianya atau tidak. Allah siap mencurahkan kasih setianya karena Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal. Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang penuh kasih. Dan itu menjadi sifatnya, itu menjadi naturnya. Dan Dia tidak bisa menolak dan menyangkali itu. Tapi bukan berarti Tuhan bisa seenaknya diperlakukan tidak hormat. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur oleh manusia itu juga yang akan mereka tuai. Kamu menabur angin, kamu akan menuai puting beliung. Artinya eskalasi tuaian kita selalu lebih besar daripada taburan kita. Mau itu hal yang baik, mau itu hal yang buruk, sama saja. Benih itu akan tumbuh dan akan lebih besar daripada tuaiannya. Kita akan melihat konteks dari kitab Ratapan ini, di mana di Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia, yang ditulis untuk meratapi, berduka atas kehancuran Yerusalem ketika nanti bangsa Babel datang dan kemudian akan memporak-porandakan bait suci, merampok semua isi bait suci, mengambil orang-orang dan raja-rajanya untuk dibuang ke Babilonia. Ada sebuah ratapan kesedihan. Kitab Ratapan mengajarkan kepada kita akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berubah. Rahmatnya akan dicurahkan di dalam kondisi yang paling sengsara sekalipun. Ayat ke-22 sampai 24 kitab Ratapan ini menawarkan sebuah pengharapan, menawarkan sebuah fokus yang diperbaharui tentang kesetiaan Tuhan. Coba kita lihat saudara, 3 hal yang akan kita belajar di sini. Yang pertama, Nabi Yeremia mendorong di dalam ayat 22
untuk kita bersandar kepada kasih setia Tuhan. Rest in God's unfailing love. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat. Ini sebenarnya penekanan. Karena rahmat itu diterjemahkan dari kata hesed itu sendiri juga. Rahmat. Seperti kandungan yang dirawat, yang dijaga, yang dilindungi oleh Allah. Terlepas dari segala pengujian, penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh umat Tuhan. Janjinya mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Tidak akan pernah habis. Seperti rahim itu yang subur itu akan menghasilkan anak terus. Ketika ada benih yang masuk. Dan disebutkan bahwa selalu baru setiap hari. Haleluya. Artinya, walaupun kita mengalami keadaan sulit pada waktu malam kemarin. Mimpi buruk, tertekan berat. Tidak bisa istirahat dengan baik. Tapi ketika kita sudah bangun dan diberikan kesempatan menarik nafas hidup, bersyukur, kita bergerak, kita menjadi ada lagi, maka kita tahu satu hal, kasih setia Tuhan tidak pernah basi. Dia tidak pakai kasih setia Tuhan kemarin. Dikatakan selalu baru tiap hari. It's always being renewed. New every morning. New every morning. Sama seperti iman kita tidak pernah bisa kita pakai iman kemarin. Iman itu harus present. Jadi harus terus setiap hari. Setiap hari baru. Dan makin lama akan makin kuat. Makin lama akan makin besar. Makin lama akan makin mulia. Kasih setia Tuhan juga sama. Walaupun Allah kita tetap sama. Tetapi kita yang mengalaminya akan melakukan akumulasi daripada kasih setia Tuhan itu. Itu sebabnya nanti kasih setia Tuhan itu seperti ada di dalam kandungan rahim yang selalu tersimpan. Yang ketika kita perlukan, dia akan terakumulasi dan kita bisa ambil sebagai deposit. Ayat atau frase yang berulang-ulang dinyanyikan di dalam Mazmur adalah jangan lupakan kasih setia Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. His love endureth forever. His love, His kindness, hasadnya tetap untuk selama-lamanya. Ada sesuatu yang tidak pernah bisa expired di muka bumi ini, yaitu kasih setia Tuhan. Dan bukan cuma tidak bisa expired, tapi akan terus baru, renew. Kita tahu dunia kita sekarang ini terus sedang mencari energi terbarukan, renewal energy, supaya kita bisa terus bertahan. Tengah-tengah keadaan sulit, orang mencari alternatif-alternatif energi yang terbarukan. Tidak mengandalkan semata-mata energi yang dari fosil. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ada satu energi yang tidak pernah akan habis. Yang terus-menerus terbarukan. Namanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara. Selalu baru tiap pagi. Apa aplikasinya kepada kita? Mulailah setiap hari itu dengan kita bersyukur. Mengingat akan rahmat Tuhan yang menopang kita. Yang akan menuntun kita. Yang akan membuat kita bertahan di masa-masa yang tidak nyaman. Selalu baru setiap pagi. Katakan sama-sama. Selalu baru setiap pagi. Bukan cuma selalu baru. Besar setiamu. Bukan cuma terbarukan, tapi juga besar. Dalam kuantitas, besar dan banyak. Kita tidak perlu takut akan defisit kasih karunia. Tidak perlu takut defisit kasih setia Tuhan. Seringkali di dalam pernikahan, ada waktu di mana kita mengalami konflik, atau mungkin dengan anggota keluarga kita, dengan anak, dengan keluarga besar kita. Sehingga kadang-kadang sulit untuk memberi pengampunan. Sulit untuk melakukan rekonsiliasi. Dan kita tahu ada satu yang tidak pernah bisa habis. Kesetiaan Tuhan yang bisa kita jalankan. Kita pakai itu. Rahmat Tuhan membuat kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Memampukan kita untuk membuat kita bisa menerima kegagalan orang lain. Dan memberikan ruang untuk mereka bisa ada. Love and acceptance. Kasih dan penerimaan. Itu hasil dari kesetiaan Tuhan. Karena saya sudah diterima Tuhan. Karena Tuhan begitu setia kepada saya. Maka saya juga akan melakukan
Jadi saudara, yang pertama, bersandarlah di dalam kasih setia Tuhan. Yang kedua, rayakan setiap hari rahmat-Nya. Ayat 23 dikatakan, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Besar, great is your faithfulness. Kesetiaan Tuhan itu kita rayakan dengan kita bersandar kepada kasih setianya yang tidak pernah gagal. Kita merayakan setiap hari small wins. Saudara, saya percaya kita itu jangan langsung mau loncatan yang jauh, quantum leap. Coba kita celebrate small wins. Kemenangan-kemenangan kecil. Kemenangan-kemenangan kecil. Yang membuat sebuah pertempuran itu menjadi kemenangan peperangan. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris kita tahu war itu kan skalanya dunia besar. Tapi battle itu kadang-kadang orang lupa gitu. Tapi battle atau pertempuran itu kadang-kadang menjadi highlight, tonggak-tonggak perjalanan sejarah sebuah bangsa. Tapi kadang-kadang itu hanya sifatnya lokal. Nggak masuk dalam buku sejarah, kecuali sejarah lokal. Setiap kali saya pergi ke satu kota dan saya melihat ada tugu. Dan ternyata itulah tugu mengingat tentang pertempuran-pertempuran di satu daerah, kecamatan ini. Wah, saya bilang, wah luar biasa ini. Pertempuran-pertempuran ini. Itu dirayakan. Jadi saudara, setiap pertempuran-pertempuran kecil, kemenangan-kemenangan kecil, itu harus kita rayakan setiap hari. Kita bersyukur, membuka hari, kita bersyukur menutup hari. Itu yang namanya celebrating God's mercy every day, setiap hari. Nah, tapi yang ketiga adalah berharap di dalam kesetiaannya. Ayat yang ke-24. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhanlah bagianku. Katakan sama-sama. Tuhanlah bagianku. Ini luar biasa saudara. Karena ini sebuah statement, sebuah pernyataan bahwa Tuhan itu adalah warisanku, porsiku. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan God is our portion. Bagianku. Di mana Dia menawarkan kepada kita pengharapan, kepuasan yang melampaui keadaan sekeliling kita. Beyond our circumstances. Saudara-saudara, kalau Tuhan yang menjadi bagian kita, yang lain bisa sepertinya hilang, tapi Tuhan jangan. Dan inilah yang didoakan oleh Daud. Tuhan, hanya Engkaulah bagian, Engkaulah warisan. Itu ibarat orang yang melempar undi jatuh di tempatnya dia. Maka itu menjadi bagian dia. Tuhan yang akan menempatkan saudara dan mengatakan, ini bagian Markus, ini bagian kamu, ini bagian keluarga kamu. Bukan berarti kita jadi bilang, ini sudah takdir dong, ya sudah ngapain kita berusaha. Bukan. Tapi artinya Tuhan oleh kesetiaannya akan terus membagikan pengharapan itu kepada kita. Sehingga kita bisa bersaksi kepada orang lain akan kesetiaan Tuhan. Kenapa Tuhan mau repot-repot untuk melindungi kita? Repot-repot untuk membuat kita melewati masa-masa sulit, lalu kemudian menghibur kita, membuat kita bertahan, lalu kita maju lagi. Kenapa? Kan gampang. Ya udahlah, kalau memang gagal ambil aja Tuhan, cepat-cepat. Nah, seperti doa kita selalu, kalau kita gagal Tuhan ambil aja. Aku udah gak tahan menghadapi kesulitan dunia ini, ambil aja. Dan Paulus mengatakan, mati itu sebuah keuntungan kalau dalam Kristus. Tetapi dia katakan, tetapi bagiku hidup adalah Kristus. Berarti saudara, dia menginginkan menjalani kehidupan yang sulit itu, tapi dengan keyakinan penuh Allah di pihaknya. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kita menjadi lebih daripada pemenang. Tujuan Allah membuat kita mendapatkan semua yang kita perlukan di dalam masa-masa sulit. Menjaga kita untuk kita tidak jatuh. Supaya kemudian oleh kemenangan itu, yang karena kesetiaannya itu tadi, kita membagikan kesaksian kepada orang lain akan kasih setia Tuhan. Bukankah ini salah satu senjata yang mengalahkan ular naga itu dalam kitab Wahyu? Pertama dikatakan oleh karena darah anak domba.
Tapi yang kedua, oleh karena kata-kata kesaksian kita. Yang ketiga, komitmen kita seumur hidup. Tidak mencintai nyawa kita sampai mati. Ini berurutan berkaitan dengan Yesus yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Sehingga kita merespon dengan memberi hidup kita. Tetapi yang kedua ini adalah tanggung jawab kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan, empowerment, kuasa di dalam perkataan kita. Tapi bukan kata-kata kosong. Banyak orang bisa berkata-kata dengan sangat lancar, fasih lidah, pidatonya bagus. Tapi sebenarnya cuma sekedar sebuah motivasi sementara. Kenapa? Karena tidak lahir dari proses. Mungkin lahir dari baca buku, tidak salah dengan itu. Lahir dari diskusi, lahir dari menonton. Tetapi kalau lahir dari proses di mana kita menyadari ada kesetiaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, maka itu akan mendorong, memantik pengharapan orang yang sudah hampir padam. Mendorong, membakar iman seseorang untuk mengatakan, kalau orang itu bisa, oleh karena kasih setia Tuhan, aku pun pasti bisa melewati masa-masa ini. Itu sebabnya kata-kata kesaksian kita penting. Dan saudara-saudara, mari kita berjuang untuk kita terus dan mengatakan, Tuhan, aku tidak akan menyerah. Aku pasti bisa karena Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kita mengumpulkan kekuatan kita menjalani masa-masa yang tidak mudah dengan satu pengharapan Kristus menyertai kita. Dan yang kedua, Tuhan akan memakai kesaksian itu untuk menjadi berkat. From your testing into your testimony. You may be a victim, but it turns to be a victor. Dari korban menjadi seorang pemenang. Dari ujian menjadi sebuah kesaksian. From your mess, kekacauan hidupmu, it turns into a message. Menjadi sebuah berita, pesan yang diwartakan bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan itu baik. Mari hari ini jangan tahan kisah-kisah yang luar biasa akan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu. Bagikan bukan untuk bragging, bukan untuk banggain kita, tapi untuk kita bisa mendorong orang lain, memberikan kata-kata membangun di dalam perjalanan iman mereka. Dan saya berdoa, biarlah kiranya refleksi kita di dalam tahun yang baru ini akan menyegarkan kita untuk kita percaya dan bersandar hanya kepada janji firman. Setiap firman yang kita dengar setiap hari Minggu akan menyediakan kepada kita langkah-langkah yang akan memperdalam fondasi iman kita dan juga akan membuat kita terus selaras dengan rencana Allah yang sempurna. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu yang begitu besar dan ajaib. Besarlah setiamu Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang sulit, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah setiap anak-anakmu masuk di dalam tahun 2025 dengan sebuah keyakinan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari. Besarlah kasih setiamu Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah bagian kami. Dan itu cukup untuk kami bisa bercerita kepada banyak orang bahwa aku senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk berharap hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus.